Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maurah Humaira Marwa, kelas 7A, Prodi Tarjamah. Ingin mempresentasikan hasil analisis kritik terjemahan hadis Arba'in Nawawi. Pendahuluan. Terjemahan hadis memiliki peran penting dalam penyebaran ilmu Islam karena memungkinkan umat memahami ajaran Rasulullah SAW dalam berbagai bahasa. Dalam proses penerjemahan, seorang penerjemah tidak hanya memindahkan bahasa, tetapi juga menjaga nilai makna, konteks budaya, dan fungsi pesan keagamaan agar tidak menyimpang dari maksud aslinya. Teori patronymic yang membedakan antara semantic translation dan communicative translation menjadi landasan dalam menganalisis bagaimana sebuah terjemahan mempertahankan atau bahkan menggeser makna. Hadis yang dikaji dalam penelitian ini adalah hadis ke-11 dalam Arba'in Nawawi tentang perintah meninggalkan hal-hal yang menimbulkan keraguan. Selanjutnya, rumusan masalah. Pertama, bagaimana kualitas terjemahan hadis tersebut ketika ditinjau melalui perspektif patronymic. Yang kedua, unsur apa saja dalam terjemahan bahasa Indonesia yang mengalami pergeseran makna. Yang ketiga, bagaimana penerapan metode semantik dan communicative translation dapat menghasilkan terjemahan yang lebih akurat dan informatif bagi pembaca. Tujuan penulisan untuk menilai sejauh mana terjemahan hadis yang beredar dapat dikatakan akurat, mengidentifikasi bagian-bagian yang kurang tepat secara maknawi, serta menawarkan alternatif terjemahan yang lebih sesuai secara semantik maupun akademik. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan studi penerjemahan teks keagamaan. Sumber korpus berasal dari hadis ke-11 dalam Arba'in Nawawi dengan sanad dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Fokus analisis terletak pada matan hadis, khususnya frasa da' ma yaribuk ila ma yaribuk yang memuat perintah tegas untuk meninggalkan segala bentuk keraguan. Hadis ini tidak hanya memiliki makna moral tetapi juga hukum karena berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam Islam. Analisis teks sumber. Analisis terhadap teks sumber menunjukkan bahwa struktur sanad dan matan dalam hadis merupakan bagian penting yang tidak boleh diabaikan karena menentukan validitas teks. Kata da adalah fi'il amr yang menunjukkan perintah kuat, sehingga intensitas ini harus tercermin dalam terjemahan. Selain itu, makna kehati-hatian wara' merupakan nilai konotatif penting yang menyertai pesan hadis. Terminologi seperti haditsun hasanun sahihun juga memiliki makna teknis dalam ilmu mustalah hadis yang harus diterjemahkan dengan cermat agar sesuai standar akademik. Analisis teks terjemahan. Analisis terhadap teks terjemahan bahasa Indonesia menunjukkan bahwa meskipun makna dasar sudah tersampaikan, beberapa diksi terjemahan cenderung melemahkan intensitas pesan perintah. Misalnya, frasa yang tidak membuatmu ragu kurang mencerminkan kekuatan makna fi'il amr dalam bahasa Arab. Istilah hafal dalam konteks hadis pun seharusnya tidak hanya diartikan sebagai mengingat, tetapi juga menjaga, menyampaikan, dan meriwayatkan sunnah. Selain itu, penulisan derajat hadis belum sepenuhnya mengikuti terminologi akademis yang baku. Prosedur penerjemahan. Dalam terjemahan ini, tampak beberapa prosedur penerjemahan nyimak, seperti modulation pada perubahan makna abstrak menjadi konkret, transference pada istilah Arab seperti sholawat dan nama sahabat, serta truth translation pada padanan istilah teknis. Namun, beberapa prosedur tersebut belum diterapkan secara optimal sehingga masih terdapat ruang perbaikan agar hasil terjemahan lebih presisi secara ilmiah. Evaluasi kualitas terjemahan. Evaluasi kualitas menunjukkan bahwa terjemahan memiliki akurasi yang cukup baik, namun intensitas makna, hukum, dan moral yang terkandung dalam teks belum sepenuhnya terjaga. Keberterimaan terjemahan di kalangan pembaca umum tergolong tinggi karena menggunakan pendekatan komunikatif. Tetapi untuk konteks keilmuan hadis, diperlukan penguatan pada aspek terminologi dan nuansa semantik. Secara keseluruhan, keterbacaan teks baik, namun perlu penyempurnaan dalam ketepatan istilah. Alternatif terjemahan. Tinggalkan perkara yang menimbulkan keraguan bagimu dan kerjakan perkara yang tidak menyisakan keraguan sama sekali. Terjemahan ini dianggap lebih tepat karena menangkap nuansa semantik dan intensitas makna fi'il amr. Selain itu, penulisan derajat hadis lebih baik jika menggunakan format hadis ini berderajat hasan sahih menurut At-Tirmidzi sesuai dengan standar ilmu hadis. Kesimpulan, secara keseluruhan, terjemahan hadis ini lebih condong pada pendekatan komunikatif sehingga mudah dipahami oleh pembaca awam. Namun, untuk kepentingan akademik dan penguatan keilmuan hadis, perlu penekanan lebih pada aspek semantik, terminologi teknis, dan intensitas makna perintah dalam teks.
Dengan melakukan beberapa revisi kecil, kualitas terjemahan dapat meningkat signifikan dan lebih mempresentasikan pesan asli dari Rasulullah SAW. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.